Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini adalah tugas kimia. Saya akan membahas tentang konsep larutan elektrolit dan elektrolit. Oke, langsung saja. Kita masuk ke definisi. Larutan. Apa yang terlintas saat kalian mendengar kata larutan? Larutan ya biasanya kan kayak larutan gula, larutan garam, itu kan berarti ada zat pelarut atau terlarut. Nah, umumnya kan biasanya pelarut lebih banyak daripada terlarut. Tapi ini cuma sekedar konsep aja. Oke. Kalau kita lihat menurut wujudnya, larutan itu biasanya kan kita banyak jumpai dalam wujud cair. Ya, benar. Cair contohnya ya kayak tadi larutan garam, gula, ya, dan lain-lain. Tapi tahu nggak sih kalau larutan itu sebenarnya ada kayak padat sama gas. Contohnya apa yang padat? Contohnya emas. Emas kadang kalau kita jumpai kan ada tuh namanya emas 22 karat, yang kadang kan juga dicampur sama kuningan, tembaga lah, perak, dan lain-lain lah. Tapi struktur emas struktur perak logamnya itu kayak nggak kelihatan gitu, jadi masih banyak emasnya gitu. Terus kalau gas ini umum kita jumpai udara H2O dalam wujud gas. Ini kan juga perwujudan dari H nya 2 sama O nya 1. Nah itu kan juga ya apa gak kelihatan struktur salah satunya gitu, makanya disebut larutan. Non elektrolit ya, kita masuk aja ke definisinya. Larutan elektrolit. Apa sih larutan elektrolit itu? Ini pembagian larutan menurut kemampuannya dalam mengantarkan listrik ya. Larutan elektrolit yaitu larutan yang dapat menghantarkan listrik. Jadi perlu diketahui teman-teman, kalau sebenarnya larutan elektrolit itu larutan yang dapat mengantarkan listrik, bukan larutan yang bisa menghasilkan listrik ya. Ini perlu ditekankan lagi. Terus yang kedua ada larutan non elektrolit, yakni antonimnya atau larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Oke. Nah, dalam larutan elektrolit ini sendiri dibagi menjadi dua. Ada larutan elektrolit kuat sama larutan elektrolit lemah. Umumnya kan ya larutan elektrolit kuat, ya pokoknya larutan elektrolit lah, itu biasanya dalam bentuk ion, ini ion ya tulisannya, ion atau kovalen polar. Nah kalau yang larutan non elektrolit itu contohnya kovalen yang non polar. Oke, seringkali kan kita dengar kayak ini, kita coba aja, emang bisa nggak sih kayak larutan garam gitu, bisa nggak sih ngasilin listrik? Sebenarnya konsep ini salah ya. Yang benar itu kalau misal ada ini larutan garam ya, anggap aja. Terus ini ada kayak sumber listrik, terus lu cemplungin ke sini, ini kayak ada kayak gitu, tembaga atau apa terserah. Terus ini dialirin lagi ke lampu. Nah kalau ini bisa nyala, ini berarti larutan elektrolit. Bukan berarti NaCl yang terkandung dalam air ini bisa ngasilin listrik. Oke, kita tadi kan ada tuh contoh yang larutan elektrolit ya, contohnya kan ada kayak ion. Nah apa sih ion itu? Kadang kita kan sering dengar tuh di minuman isotonik, ganti ion tubuh yang hilang lah, apalah, contohnya Pocari Sweat ya. Habis ini endorse gue.
Pocari Sweat. Oke, ion itu apa? Itu senyawa yang terbentuk dari logam plus non logam. Nah, kita kadang kan sering tuh kalau lihat di bagian belakang minuman isotonik kayak Pocari Sweat, Isoplus gitu kan, ada kandungan-kandungan ionnya lah. Nah, itu kan kadang ada Na plus, Ca-, dan seterusnya lah. Nah yang positif ini itu namanya kation, ion yang positif. Terus yang kayak min ini namanya anion, ion yang negatif. Gampangnya gitu aja. Oke. Ini di mana? Ini di bego. Hei, tunggu. Kalian harus cek kesehatan dulu di sini. Aku negatif kok. Nih coba kalau kamu, nih ya lihat ya. Wih, kok positif? Sayang sekali, Bung. Kalian tidak perlu berdekatan. Kok gitu? Meski kamu positif sehingga kita harus berpisah, aku akan tetap menantimu di sini. Aku tetap mencintaimu, Natrium. Stop, nggak usah bucin. Sekarang kita lanjut materi. Kalau yang tadi kan itu ke Na-nya kan pisah sama Cl. Gegara yang satu positif atau plus, yang satu gegaranya negatif. Nah, tapi ini beda kalau yang non elektrolit. Ya, kita lihat animasi berikut. Kenapa kalian tidak menjalani physical distancing seperti garam? Slow, Bung. Kami tidak akan mengantarkan listrik. Kami tidak terionisasi di dalam air. Kira kayak gitulah penjelasannya. Tapi ya diserap aja lah yang benar mana. Oke, yang selanjutnya kan ada tuh senyawa kovalen polar. Kan materi dulu ya. Tapi aku agak lupa. Senyawa kovalen polar. Nah, ciri-cirinya apa sih? Itu kayak ada yang non logam, katanya logam, terus sama punya P pasangan elektron bebas ya sih. Contohnya apa? H2O. H punya ikatan ini sisa 4 sama H. Nah, ini termasuk senyawa kovalen polar ya. Juga termasuk sebagai salah satu contoh larutan elektrolit. Terus emang gimana sih cara nentuin tingkat keelektrolitan dari suatu larutan itu? Nah, kita harus tahu namanya itu derajat disosiasi, atau biasanya namanya alfa. Ini alfa. Emang gimana sih cara nyari alfa? Alfa sama dengan mol derajat yang terionisasi dibagi mol zat mula-mula. Mol zat keliru. Terus emang gimana sih ciri-cirinya? Gampangnya gini aja. Kalau mol zat yang terionisasi itu sama dengan mol zat mula-mulanya, berarti kan alfa sama dengan 1. Nah, ini tuh larutan elektrolit yang kuat. Nah, tapi kalau misalnya ini ketemu kayak ini 0,2, terus mol zat mula-mulanya itu 0,4, berarti kan setengah. Nah, kalau gini tuh berarti kan alfanya ada di antara 1 sama di antara 0. Nah, ini berarti larutan elektrolit yang lemah, dalam artian dia nggak bisa ngehantarin secara penuh listriknya itu. Terus kalau misal mol zat yang terionisasi itu 0, ya mol zat mula-mulanya anggap aja sama lah 0,4, berarti kan sama dengan 0 ya, 0. Berarti alfanya sama dengan 0 dong. Oke, alfa sama dengan 0 berarti apa? Larutannya non elektrolit. Nah, materi mol ini nanti kan kalian sudah pelajari ya. Jadi otomatis ya kalian insya Allah bisa lah. Tapi kan kadang yang jadi pertanyaan itu gimana sih ciri-ciri kayak larutan elektrolit, terus non elektrolit sama yang larutan elektrolit kuat sama biasa. Mungkin aja gampangnya. Ini ada larutan, terus ini kayak ada batang, entah itu katode atau anode. Kayak biasanya itu kalau misalnya ini ya kayak larutan
elektrolit kuat. Tuh di sini tuh banyak gelembungnya, blebek gitu, blebek. Terus ini kan kayak ini sumber listrik, baca baterai. Terus ini ada lampu. Nah, nyalanya itu yang paling terang. Biasanya kan kayak di soal-soal gitu ditanyain yang nunjukin larutan elektrolit kuat sedang lemah sama yang enggak itu yang mana. Nah ini yang kuat. Terus kalau gimana sih yang sedang itu, kayak yang nempel di sininya itu cuma sedikit, hampir kadang nggak ada. Terus juga di lampunya itu nyalanya agak redup gitu, nggak seterang yang larutan elektrolit kuat. Terus kalau non elektrolit gimana? Yang larutan elektrolit ya ini sama, cuma bedanya apa, di sini tuh nggak ada gelembungnya, nggak ada gelembung. Nah terus di lampunya otomatis nggak nyala karena kayak ion-ion di sini tuh nggak bisa bergerak secara bebas, makanya aliran listriknya tuh nggak bisa ngalir gitu lah, nggak bisa kerambat di larutan ini.